Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat datang kembali Bapak dan Ibu dalam acara Seminar Nasional Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kami juga mengucapkan selamat datang yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi ilmu kepada kita semua, menambah wawasan tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu, sebelumnya akan saya tayangkan kurikulum vitae Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut. Marilah kita undang bersama Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Dipersilahkan.
Marilah kita undang bersama keynote speaker kita pada siang hari ini, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saya hormati semua jajaran di Fakultas FITK, juga panitia, terima kasih sudah mengundang saya, dan peserta dari seminar nasional ini. Selamat, saya menyambut semuanya ya yang hadir. Alhamdulillah bisa hadir di seminar virtual yang dilaksanakan oleh panitia. Tema kali ini sangat menarik, kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Alhamdulillah UIN Jakarta sudah merespon tentang masalah ini dan sudah dibuat satu pedoman pembelajaran dan juga kebijakan untuk dilaksanakan mengenai kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, MBKM ini sebenarnya bukan ide baru ya. Dulu-dulu juga kita selalu ingin mengembangkan apakah itu memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih, memberi keleluasaan pada dosen juga untuk menentukan sendiri cara dan juga bagaimana bisa menyampaikan materi dengan nyaman, dengan to the point, dan juga dengan bisa bisa difahami secara baik oleh anak didik, peserta didik atau juga mahasiswa. Nah, tapi keberadaannya di masa sekarang ini dan itu dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga harus diterapkan secara baik ya, secara menyeluruh oleh semua. Nah, semua kampus juga berusaha memformulasi apa yang namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena setiap kampus punya ciri khas, punya aspirasi tersendiri yang ingin disampaikan, punya cita-cita yang ingin dicapai. Untuk itu kampus-kampus punya kebebasan untuk membentuk ya, membangun sendiri kurikulum yang arahnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di universitas tentu simpelnya adalah mahasiswa belajar 3 semester di luar prodinya, sebesar 20 SKS dilakukan di luar prodinya. Maka ini merupakan tantangan bagi semua kampus, mestinya harus bisa menerima mahasiswa dari berbagai kampus untuk datang belajar di kampusnya. Jadi bisa saling tukar menukar mahasiswa. Nah, memang disampaikan nanti pembayarannya bagaimana. Nah, jadi ada konsep bahwa kita bicara kalau dengan kampus yang sudah ada kerjasamanya, maka sifatnya resiprokal. Resiprokal artinya saling bertukar saja. Kita menerima 10 mahasiswa belajar di prodi kita atau di fakultas dari ini fakultas dari kampus lain. Nah, mahasiswa kita juga diterima di kampus lain itu.
dengan demikian resiprokal bisa dijalankan. Mudah-mudahan saja kita perlu mencari mitra yang cocok sesuai bisa mendukung keberhasilan dari mahasiswa dalam belajar. Insya Allah. Ibu Bapak yang saya hormati, maaf tadi ya tidak dari awal karena ada kegiatan, tadi ada datang ke kampus Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Nah, untuk itu saya menemani. Kemudian baru bergabung ya siang ini. Alhamdulillah. UIN Jakarta sebagaimana diketahui bahwa menjadi universitas dan disetujui oleh pemerintah menjadi universitas karena punya visi untuk mengintegrasikan ilmu. Integrasi ilmu secara umum itu ilmu agama dan ilmu umum. Prinsip-prinsip dalam ilmu agama harus masuk dalam ilmu umum. Dan prinsip-prinsip dalam ilmu umum harus masuk dalam ilmu agama, ilmu-ilmu umum masuk ke ilmu agama untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran agama tentang berbagai hal. Dan prinsip agama masuk ke ilmu umum akan memberikan nuansa, memberikan ciri, memberikan arahan, kemudian memberikan makna. Artinya juga agar bermanfaat. Jadi dari segala taraf sebenarnya bisa dimasuki. Integrasi itu bisa secara epistemologis, tetapi integrasi umumnya di taraf epistemologi ya, karena cara mempelajari agama, bagaimana kita mengintegrasikan dengan ilmu umum, itu bisa. Cara mempelajari ilmu umum kita integrasikan dengan beberapa konsep dari ilmu agama. Saya kira itu sangat bisa. Itu yang dinamakan two-way traffic. Two-way traffic itu adalah dua arah. Kita ada ilmu umum, ilmu agama, secara dua arah kita bolak-balik atau timbal balik, kita saling berkontribusi pada dua ranah ilmu ini. Dan secara empirik pun bisa dilakukan, baik itu yang bersifat penelitian agama atau penelitian umum. Tentu kalau umum sudah wajar secara empirik bisa dibuktikan ya, tetapi ilmu agama juga melalui pendekatan tertentu juga bisa dibuktikan secara empirik ya. Untuk itu mari kita gali terus dan kita arahkan kurikulum kita untuk lebih bersifat integratif. Nah, khususnya di masa pandemi COVID-19 kita sudah merasakan ya betapa sulitnya belajar, mengajar juga, meneliti juga di masa pandemi yang kita mobilitasnya sangat terbatas, bahkan dilarang-larang untuk keluar atau untuk pergi-pergi. Nah, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Paling tidak dalam ilmu pengajaran ya, dalam menyusun kurikulum harus menggunakan media virtual, menggunakan dunia maya. Itu sudah mengintegrasikan antara ilmu, misalnya ilmu PAI harus menggunakan digital, harus ada digitalisasi. Nah, disinilah kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip atau mata kuliah ya dalam tentang agama, tetapi menggunakan digital. Ini sudah merupakan integrasi. Jadi menggunakan alatnya dengan komputer, dengan gadget lain, itu juga integrasi. Nah, adaptasi kita di dunia di pasca pandemi ini pun juga bukan hanya penggunaan digitalisasi, tetapi justru kita membuka ruang sebesar-besarnya untuk bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu lain. Ya, di sini akan muncul inovasi. Inovasi dan kreativitas penting sekali, karena kalau tidak akan terjadi kebekuan. Jadi satu ilmu dia beku atau baku ya pada prinsip-prinsip yang ada sejak dulu, dari zaman dulu, zaman ulama-ulama dulu,
ya begini, fikih ini ya begini, begitu. Tidak bisa ada inovasi kreativitas. Atau misalnya fisika ini ya begini, nggak bisa dicampur-campur atau ditambah-tambah wawasan lain. Nah, itu berarti terjadi pembekuan, ada jumud di situ. Nah, kita pentingkan adalah bukan jumud, tapi kreativitas, inovasi atau tajdid. Ya, jadi tajdid itu penting, kita tetap terus berkreasi, keluar dari kebiasaan kita dalam menjelaskan materi, keluar dengan cara-cara yang tradisional yang ada, tapi kita menggunakan strategi baru, menggunakan metode baru, metodologi baru. Ya, dengan demikian lebih menarik pembelajaran, ya, proses pembelajaran, dan juga bisa lebih tercapai apa yang diniatkan sebagai lulusan, capaian lulusan, kompetensi lulusan itu tetap dicapai. Nah, unsur-unsur kurikulum yang perlu dibenahi atau diperbaiki, disesuaikan ya dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mulai dari rencana pembelajaran itu sudah dimulai untuk dilakukan adaptasi dengan arah kurikulum yang baru. Kemudian media belajar tadi ya, bahan ajar, lalu strategi belajar. Yang penting juga asesmen. Saya ini sering ketemu atau dikirimi di email saya itu aplikasi khusus untuk asesmen. Katanya mempermudah untuk dalam belajar, mempermudah dalam pengajaran. Nah, seperti itu. Jadi pihak ya dunia maya ya yang biasa bergerak pada artificial intelligence, mereka juga sangat kreatif menawarkan segala kemudahan untuk para pengajar menggunakan aplikasi ini itu dan lainnya. Nah, kita juga sebagai dosen, sebagai perancang dari kurikulum juga harus bisa membuat asesmen yang sesuai untuk pembelajaran, dan juga kita harus bisa melakukan transformasi-transformasi yang memang diperlukan di zaman sekarang. Jadi kebiasaan dulu kita tidak mungkin kembali cara belajar dan berpikir seperti 2 tahun lalu, itu tidak mungkin. Tidak rasional karena kita sudah dihantam oleh pandemi. Setahun lebih kita sudah mengalami seperti ini. Itu harus jadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran untuk hidup, untuk kehidupan. Sedangkan pembelajaran di kelas itu harus kita sesuaikan dan adaptasikan dengan suasana yang ada sekarang. Ya, saya kira itu, dan tentu pakar-pakarnya banyak tentang kurikulum, tentang adaptasi, transformasi, inovasi, kreativitas, kejeniusan, juga itu semuanya ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Karena yang bisa merancang dan memprediksi kemampuan anak atau kemampuan seseorang ya mahasiswa itu biasanya yang sudah bisa menerawang itu di dosen-dosen FITK ini dan ahli-ahli pendidikan. Untuk itu saya berharap dari seminar nasional ini bisa dihasilkan satu rumusan yang bagus, berguna untuk masa depan pendidikan ya yang sudah arahnya merdeka belajar. Tidak bisa lagi seperti 2 tahun lalu kita melaksanakan kegiatan belajar yang konvensional. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada panitia sudah bekerja keras melaksanakan seminar nasional ini, juga telah menghadirkan narasumber yang bagus-bagus. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Saya juga mengucapkan selamat, mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu kesehatan, meridhoi semua upaya kita, dan sehat semua selalu insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas materi luar biasa yang telah disampaikan. Sebagai ucapan terima kasih, perkenankan kami untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Rektor. Dimohon dengan hormat kepada Ibu Dekan FITK untuk menyerahkan sertifikat penghargaan secara virtual. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Haji Amani Lubis, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan atau keynote speech yang sangat berarti bagi kami, dan ini menjadi catatan tadi bahwa harus ada output yang dihasilkan dari seminar ini, insya Allah. Jadi kami atas nama Dekan FITK UIN Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, karena terus terang kami selalu mendapatkan support dari pimpinan, dari Ibu Rektor untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung, untuk meningkatkan kualitas khususnya yang ada di FITK UIN Jakarta. Terima kasih Prof, dan perlu kami laporkan, kami alhamdulillah Pak Dirjen, Pak Muhammad Ali Ramdhani juga hadir, dan seluruh narasumber juga hadir. Tadi alhamdulillah sekitar 930-an pada saat pagi tadi bisa bergabung dengan kami. Ada 53 atau 54 paper yang sudah dikirimkan. Insya Allah sebagian akan dipublikasikan di jurnal FITK UIN Jakarta, sisanya nanti akan masuk di dalam proceeding. Terima kasih sekali lagi, dan mohon doanya, mohon supportnya, kegiatan ini insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditayang berarti udah bisa langsung diterima ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Ya, saya mohon pamit ya. Yeah. Pak Dr. Raswan, sehat selalu, sukses selalu. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama semua juga insya Allah sehat selalu, sukses. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.